Terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Karena terlalu banyak begadang, bonsai tidak terawat karena kurang pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama BKS Bonsai Kelapa Sederhana. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe di bawah ini, kemudian like, komen, dan share ke kawan yang lain. Kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya sebelum tutorial saya berlanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe ya di bawah ini, kemudian like, komen, bunyikan lonceng sehingga notifikasi akan masuk ke media Anda. Jadi salam dari BKS Bonsai Kelapa Sederhana buat kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya salam sehat, penuh sejahtera, dan penuh bahagia selalu. Nah, jumpa kali ini posisi berada di waktu siang. Yang di hadapan saya ini ada sebuah bahan koleksi kelapa yang dulu sudah pernah saya update videonya. Ini ada sebuah kelapa gading puyuh yang berwarna kuning. Ini sebuah bahan bonsai kelapa yang berwarna coklat-coklat kemerahan. Jadi ini akan saya gantikan media teman-teman ya. Mungkin satu-satu dulu. Ini yang satu akan saya turunkan. Kemudian akan melanjutkan yang kelapa berwarna coklat kemerahan. Jadi ini dulu dengan media air yang tentunya sekarang kan saya ubah medianya supaya pertumbuhan akan lebih maksimal kesuburannya, sehingga nanti kalau sudah subur tentunya ya akan kita lanjut proses, akan kita lanjut rawat, semoga nanti akan menjadi koleksi yang sangat bagus. Jadi ini teman-teman, saya buka seperti ini contoh. Nah, ini dia akar sudah lumayan. Jadi tentunya di sini akan saya rubah untuk medianya, tapi ini ya belum saya bersihkan ya teman-teman ya. Untuk tempurungnya ini pun kalau mau dibersihkan juga bisa pakai amplas, kemudian mungkin bisa pakai gerinda yang lebih halus supaya nanti akan lebih cakep. Tapi di sini ini akan saya pindahkan ke media saja atau berganti media. Yang semula media dengan air ini akan saya rubah untuk menjadi media yang sudah saya bikin komposisinya. Ada beberapa bahan dari tanah, pasir, kemudian sekam padi, dan juga arang sekamnya. Kemudian ada sedikit kompos kotoran hewan itu yang nanti akan membuat kesuburan, dan nanti mungkin untuk pupuk susulan, pupuk kimia, atau pupuk buatan. Oke. Jadi ini ada sebuah pot. Ini akan saya isi media dulu teman-teman ya. Ini kita isi agak penuh supaya nanti akarnya bisa maksimal, dan mungkin harapan pertumbuhannya supaya akan lebih cepat ya. Dan di sini ada sebuah bahan dari aqua. Ini akan saya potong jadi dua, jadi dibagi dua teman-teman ya. Ini yang satu, ini yang satu juga dibikin lubang supaya untuk mengaitkan tumbuhnya ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu dipotong, kemudian dilepas dulu ininya. Coba teman-teman masukkan ke sebelah sini, nanti supaya akan bisa menjilat ke media yang sudah disiapkan, supaya akar lebih tumbuh maksimal. Tapi hati-hati supaya jangan patah ya akarnya, karena akar besar itu akar sebagai akar pokok untuk mencari makanan, sehingga akar yang kecil-kecil serabut itu hanya sebagai penopang saja ya. Jadi setelah seperti ini teman-teman, ini mungkin kurang sedikit tinggi, atau mungkin bisa ditambahkan lagi medianya teman-teman ya. Nah, sebentar teman-teman, hati-hati supaya tidak patah ya. Nah, sedikit agak dipadetin, walaupun ini nanti jadinya gembur teman-teman ya.
karena media yang sudah disetel ini memang media yang sudah disiapkan untuk khusus bonsai pemindahan dari media air ke media padat ini teman-teman ya. Jadi kalau ini masih tersentuh dikasih lubang sedikit dulu teman-teman ya, nah, supaya akar tidak patah. Nah, sudah ditaruh, masukkan kelapanya yang sudah disiapkan. Nah, kemudian isilah ini dengan media yang sudah disiapkan. Jadi media ini sebagai media yang padat, cuman mudah-mudahan nanti ke depan harapannya pertumbuhan akan lebih maksimal ya. Nah, pelan-pelan teman-teman ya. Nah, sambil dipadetin tapi hati-hati, nah supaya media bisa menyentuh akar, supaya akar nanti akan cepat berkembang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masih berlanjut, masih satu lagi ini yang berwarna kuning nih ya. Nah ini yang boyo berwarna kuning, coba dilihat ternyata, nah ini dia akarnya. Juga sudah keluar nih ya, tapi di bawah ini udah banyak mata-matanya akan muncul akar muda. Jadi mungkin sama seperti yang tadi teman-teman, media kita isi dulu. Nah setelah diisi baru dikasih lubang sedikit teman-teman, kemudian taruh, kemudian masukkan kelapanya pelan-pelan saja teman-teman ya, supaya akar tidak patah. Nah setelah itu baru kita isi. Kalau memang ini kurang tinggi ya kita tinggikan lagi, nggak masalah. Ini pun nanti sudah seolah-olah sudah akar menggantung ya teman-teman ya. Kemudian diisi media yang lubang botol aquanya ini supaya akar bisa tersentuh dengan media. Setelah akar tersentuh nanti dia akan mudah mengeluarkan akar barunya sehingga akan bertumbuh dengan subur. Ini harus diisi dengan padat teman-teman ya. Kalau padat artinya akar nanti akan banyak sekali munculnya, karena media ini sudah disiapkan media yang memang lebih dari cukup unsur haranya, cuman masih banyak mengandung pasir sehingga dingin lembabnya tetap terjaga teman-teman ya. Ini nanti kalau sudah tumbuh, akar sudah menggantung sedikit teman-teman. Jadi kenapa saya berikan metode seperti ini, karena sedikit ada gambaran contoh seperti yang di samping ini ya. Jadi yang di samping warna kuning ini seperti ini tingginya, memang ya agak susah untuk mengolah atau mungkin untuk memindahkan ini karena akar sudah tua. Kalau tidak hati-hati pasti mati. Kalau seumpama sabut ini akan dibuka, kemudian tempurung ini akan dikupas, akan diamplas, dibersihkan, kemudian dipelitur atau mungkin dipernis, juga akan bagus menjadi koleksi atau tanaman hias. Jadi hasil pemindahan dua jenis ini teman-teman ya, ini tentunya masih proses, jadi ya mudah-mudahan nanti akan bisa tumbuh lebih sempurna. Tetapi ini harus memakai atau menggunakan kain untuk menutup supaya tidak mengalami pecah tempurung, karena kalau tidak ditutup ya tentunya akan pecah. Kalau bisa ini usahakan kain yang tebal dibalutkan, begini saja nggak apa-apa teman-teman ya, tapi ditaruh tempat yang teduh. Nanti dia setelah mulai mengeluarkan daun baru kemudian akan lebih kuat ya. Jadi ini ada beberapa jenis kelapa yang mulai dilakukan atau dikerjakan, dibikin koleksi oleh PKS. Mudah-mudahan akan tumbuh dengan sempurna. Jadi kita tentunya harus semangat teman. Kalau tidak semangat pasti akan jalan di tempat. Kalau tidak semangat ya bonsai juga nanti akan terhambat pertumbuhannya. Jadi kalau tidak semangat tentunya kita terlambat
pertumbuhannya, maka untuk itu semangat itu utamakan. Kalau tidak semangat ya bagaimana pertumbuhannya ini. Jadi nanti kalau tidak semangat, bonsai juga akan menjadi warna coklat karena mungkin ditinggal. Terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Karena terlalu banyak begadang, bonsai tidak terawat karena kurang pertumbuhan. Itulah kawan-kawan yang dapat saya sajikan. Jadi mudah-mudahan dengan sebuah bonsai kelapa sederhana ini, kawan-kawan akan terinspirasi, kawan-kawan akan lebih semangat ke depan. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Yang belum subscribe, ingat, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.